Shalom saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Mari kita membaca kitab suci dan merenungkan bersama saya Sieni dari Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kehadirat-Mu jika pada hari ini kami boleh bersatu hati sebagai persekutuan murid-murid Kristus untuk bersama-sama membaca kitab suci dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap agar setelah mengikuti pendalaman iman ini, kami akan mengalami hidup baru dalam suasana pertobatan, sehingga imanku semakin bertumbuh. Bukalah hatiku akan kebenaran sabda-Mu, dan jadikan aku murid-murid Kristus yang sejati untuk mewartakan kerahiman-Mu melalui sikap dan perilaku sehari-hari, agar aku mampu menjadi berkat bagi sesamaku. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 berbicara tentang menggenapi hukum Taurat. Yesus ingin memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum Taurat bisa diterapkan dalam kehidupan para pengikutnya dengan penuh kesadaran, namun bukan sebagai suatu ancaman atau keterpaksaan, sehingga kaum Farisi dan ahli Taurat menyikapi sebagai suatu sistem pemerintahan yang keras, bersifat intimidasi.
seolah Allah itu sebagai pemberi hukuman yang sangat berdaulat, agar kita bisa mendapatkan suatu pengampunan. Bisa kita bayangkan ya, intimidasi itu dapat terjadi dalam berbagai varian kehidupan yang intinya hendak membuat pihak lain berada dalam ketakutan, kegelisahan karena ada unsur ancaman. Kita juga bisa bayangkan jika kita harus melakukan sesuatu bukan karena suatu bentuk kesadaran, tetapi karena kita harus terpaksa menjalani, tentu dengan berat hati, tidak enjoy. Yesus hendak mengajarkan kepada kita, hendaknya kita mengubah cara pandang lama dengan cara pandang baru yang lebih sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya tidak memandang hukum Taurat sebagai hukum Allah, namun lebih selaku anak kepada Bapaknya yang ingin memberikan tuntunan rohani. Dan Yesus ingin menggenapi hukum Allah dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus, agar kita bertumbuh dalam cinta secara utuh. Allah mencurahkan cintanya ke dalam hati kita, sehingga cinta itu akan bertumbuh dalam hubungan yang mendalam. Karena pertumbuhan cinta adalah salah satu tujuan dari perjalanan rohani manusia. Dan buah-buah dari semangat cinta kasih Roh Kudus adalah suatu perbaikan pribadi atau situasi manusia itu sendiri yang diwarnai oleh kelemah lembutan, belas kasih, dan cinta persaudaraan yang merupakan tanda-tanda kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah dipersatukan dengan sakramen baptis, mari kita mau perbaiki relasi kita dengan pertobatan di masa prapaskah ini, agar kita semakin dimampukan untuk menyadari kelemahan dan kedosaan kita, sehingga kita memiliki kerinduan untuk mendambakan perdamaian kembali dengan Allah dan sesama. Karena cinta itu perlu dihidupi. Jadi bukan berarti kita harus melakukan dalam bentuk keterpaksaan atau dalam kegelisahan dan kecemasan serta ketakutan, tetapi lebih ditujukan dalam perbuatan yang nyata dan tindakan untuk membangun cinta dalam mempersiapkan kebangkitan Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam suasana pertobatan ini, di masa prapaskah ini, kita bisa mengoreksi batin kita masing-masing. Apakah dalam suasana masa prapaskah ini kita harus berpuasa, bermadu raga, melakukan jalan salib dengan sebuah keterpaksaan, ataukah kita merindukan suasana perbaikan relasi, merindukan perbaikan hubungan kita dengan Tuhan melalui pemeriksaan batin, melalui refleksi diri kita.
dan semoga kita mampu mempersiapkan kebangkitan Kristus dengan hati yang terbuka dan tulus ikhlas, sehingga Kristus akan bersemayam dalam batin kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat mengaku dosa dengan baik, memeriksa batin kami dengan tulus hati, dan kami dapat memperbaiki diri dan membangun niat untuk hidup kembali ke jalan yang benar dan kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bacaan kitab suci pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan akan mampu mengubah hidup kita untuk rajin berdoa, hidup dalam kebebasan anak-anak Allah, untuk senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Amin.